hidupku, pelihara jiwaku. Kau layak terima segala pujian, ku naikkan syukurku. Kau pemilik hidupku, dalam kasih setiamu Yesusku. Kau layak terima segala pujian, ku naikkan sembahku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagimu. Tepuk tangan buat Yesus. Pencipta hidupku, pemelihara jiwaku. Kau layak terima segala pujian, ku naikkan syukurku. Syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Segala pujian dan syukur bagimu, segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagimu. Kaulah pujian dan syukur bagimu.
Selamat sore Bapak Ibu sekalian, selamat berjumpa kembali dengan saya Doni Yunus dalam pemuridan online. Mohon maaf agak lambat Bapak Ibu sekalian, tadi saya mesti mengurus dulu sesuatu, sayang anak. Jadi apa yang tadi saya kerjakan ada terlambat mulainya. Bagi Bapak Ibu sekalian yang sudah bergabung, silakan saling menyapa. Di sore hari ini Bandung disergap mendung, baru hujan, dan puji Tuhan suasananya sangat memukau, sangat indah sekali. Dan saya ucapkan selamat datang di bab akhir dari keluarga Allah. Dan berikutnya nyambung dengan bahasan hari ini 7 Roh Allah. Kami akan membahas tentang seri berikutnya, yaitu cloning Yesus. Membuat kita lebih jelas dalam melihat bahwa ternyata gambar Tuhan itu ada di dalam diri saya. Gitu. Nah, dengan kita mengetahui hal itu, maka kita menjadi lebih hati-hati, lebih menjadi anak-anak Allah yang mengasihi Tuhan kita. Baik, sampai di sini dulu penjelasannya. Nanti kalau saya jelaskan semua, kapan mulainya ya, Bapak Ibu sekalian. Dan ada yang berminat gabung untuk masuk close group, rame loh. Setiap hari itu seringkali ada hal-hal yang baru yang saya dapatkan. Ya tidak apa-apa kalau belum siap, tidak apa-apa. Hanya yang mau diperlengkapi saja untuk kemuliaan Tuhan. Dan saya bersyukur di antara Bapak Ibu sekalian saling mengenal dengan menambah pertemanan agak tertunda. Rupanya saya masih pakai wifi Telkomsel, tidak apa-apa, lebih bagus. Oke, mari kita berdoa. Kita siapkan dulu, siapkan hati, siapkan Alkitab, siapkan catatan, dan siapkan tulisan alat tulis. Kita akan lebih dalam sore hari ini, dan kita akan, kalau disuruh penyembahan, kita akan penyembahan. Pokoknya hari ini kita akan mengalami hal-hal yang luar biasa. Ya, mari kita berdoa. Haleluya, Bapa Surgawi, kami mengucap syukur atas hari demi hari yang Kau nyatakan adalah hari-hari pengingkapan, hari-hari revelation, hari-hari yang memperlihatkan Kau baik, bahwa Engkau penuh dengan kasih, dan Kau menenggelamkan kami dalam kasih-Mu itu. Mari Bapak, kita bersama-sama bangun keluarga-Mu di muka bumi ini penuh dengan pengenalan akan Engkau dan akan Tuhan Yesus. Dan juga kami diikat oleh kasih Roh Kudus, hingga kami mengenal satu sama lain, anak-anak Allah, keluarga Allah, kawan sewarga Allah, dan juga komunitas surgawi. Kami mengenal semuanya dengan jelas, dan kami merasakan hangat dan sukacita mengalir di dalam diri kami. Terima kasih Bapak, ajarkan kami hal-hal yang baru yang belum pernah kami dengar, bahkan belum pernah muncul di hati kami, belum pernah kami lihat. Engkau siapkan bagi kami semua karena kami mengasihi-Mu. Tuhan Yesus, kami menyerahkan total kepada hidup-Mu. Hidup-Mu sekarang menelan kami. Kami dijadikan serupa seperti-Mu. Kami adalah anak Allah yang sulung, dan kami tersembunyi hidupnya oleh hidup-Mu. Terima kasih Tuhan, pimpin kami masuk ke dalam seluruh pikiran-pikiran-Mu dan perasaan-Mu bahkan, dan kami ngalamin Kau. Dan Roh Kudus berikan pada kami damai sejahtera, sukacita, serta hati yang baru untuk kami mengerti apa yang diajarkan. Susah, tapi kami mau mengertinya. Kami mau mengerti lewat hati-Mu, dan lewat isi hati-Mu pula kami sedang diurapi dan dikhususkan untuk mendekat. Terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Barangkali ada yang tinggal di sekitar saya, Pak An dan Bu Vivi, barusan ada geledek duar gitu ya. Itu seperti menggelegar ke tanah. Entah ada yang tersambar, saya nggak tahu di luar sana. Entah ada yang kesambar, itu semua geledek yang sekencang gitu. Mungkin Bu Vivi sama Pak An mengetahuinya, nanti tolong komen di Facebook di acara ini. Itu luar biasa loh. Tiba-tiba ada petir menyambar, padahal nggak ada gejala-gejala petir akan menyambar. Tiba-tiba ada petir menyambar sesuatu, kayaknya ada yang roboh. Saya nggak tahu. Oke, kita akan masuk ke dalam 7 Roh Allah. 7 Roh Allah ini saya akan memberikan satu tanda kutip, mungkin peringatan. Mungkin kita baru baru mendengar pengajaran ini,
mungkin sukar diterima oleh pikiran kita, tapi telan dulu aja ya. Telan dulu lalu nikmati hasilnya. Pasti bisa deh, ya. Karena yang mengerjakannya dalam diri kita tuh bukan kita sendiri, tapi Roh Kudus dan Tuhan Yesus yang mengerjakannya. Jadi jangan takut, terima dulu, telan, gitu ya. 7 roh Allah. Hal pertama yang harus kita ketahui adalah bahwa sejak kita dilahirkan baru, kita telah memasuki proses pergantian identitas. Yaitu identitas yang baru, yakni benih ilahi, yaitu, nah ini yang nanti saya akan bahas di bab berikutnya, di seri berikutnya cloning Tuhan Yesus yang telah berada di dalam kita dan sedang bertumbuh dengan cepat ke arah kepenuhan Allah. Nah, gitu ya. Itu yang akan nanti kita bahas di seri berikutnya. Panjang sekali bagaimana akhirnya kita mengenal apa itu kepenuhan Kristus. Jadi di seri berikutnya kita akan mengenal dari awal kita bertumbuh lahir baru sampai dengan kita serupa dengan Kristus. Oh, asik. Ini berupa penjabaran yang lebih dalam dari buku tentang mendengar suara Tuhan, tentang tutorial mendengar suara Tuhan, hidup dipimpin oleh anugerah, hidup dipimpin oleh Roh dan kepenuhan Roh Kudus, baptisan Roh Kudus. Nah, ini yang lebih dalam. Kita seri selalu lebih dalam terus untuk kita ngalamin secara praktikalnya seperti apa. Oke? Apakah suara saya cukup jelas terdengar? Ya. Ya. Nah, ketika benih ilahi ini tumbuh dengan cepat ke arah kepenuhan Allah. Ini banyak sekali pro dan kontranya. Di lain pihak, di sisi yang berbeda, manusia lama sedang dibongkar keluar setelah kita memberi otoritas kepada Roh Kudus untuk menggantungkannya di kayu salib kita. Jadi kita menerima Roh Kristus, menerima benih ilahi yang masuk, yaitu cloning Tuhan Yesus. Sebagian dari Roh Tuhan Yesus yang ada di sorga sana masuk di hati kita. Kemudian kita kuduskan dia sebagai Tuhan di hati kita. Ya. Meskipun benih ilahi tapi dia adalah Tuhan. Dan benih itu kemudian dengan cepat membawa kita kepada kepenuhan Allah Bapa. Sementara di sisi yang lain, dan secara paralel, manusia lama kita sedang dibongkar keluar setelah kita memberikan otoritas kepada Roh Kudus untuk menggantungkannya di kayu salib. Proses penyempurnaannya ternyata berganda. Yesusnya semakin hidup, kitanya makin tahu bahwa kita itu kedagingan. Kitanya makin tahu bahwa kita tuh makin jauh dari Tuhan. Kita butuh kasih karunia Tuhan. Nah itu tuh, jadi dua sisi ini dikerjakan secara simultan, paralel. Nah, dan seiring dengan proses itu, ini di bagian jiwa ya, kesadaran kita juga digeser dari identitas manusia lama yang duniawi, digeser ke dalam kesadaran akan asal-usul yang baru. Jadi kalau secara roh Tuhannya sudah komplit sebetulnya, kesadaran bahwa kita butuh Tuhan itu membawa kita masuk ke dalam pribadi Tuhan, ke dalam hidupnya Tuhan, dan Tuhan bawa kita masuk ke dalam kepenuhan Allah. Tapi it's okay kalau kita masih punya kedagingan, itu memang begitu keadaannya, dan itu ditanggalkan keluar kalau kita minta Roh Kudus. Jadi proses penyempurnaannya seperti itu. Kita mengerti benar bagaimana kita itu masih punya kedagingan, ya, tapi tidak membuat Roh Tuhannya kabur, enggak. Justru dia makin kerasan kalau kita minta Roh Kudus tanggalkan pikiran-pikiran kedagingan kita. Makin penuh. Nah sementara itu jiwa kita, pikiran kita, akal budi kita semakin kukuh ngikutin Tuhan. Bukan orang yang pengen buktinya mana, enggak, tapi makin ngerti bagaimana proses terjadinya perubahan identitas ini berlangsung. Asal-usul yang baru ini adalah satu sejarah yang baru dan beda dengan sejarah yang lama. Kemudian kita dipindahkan ke dalam kesadaran itu bahwa kita tuh datangnya dari sorga. Kita bukan berasal dari dunia ini lagi, tapi dari sorga.
Satu-satunya yang membuat kita masih beridentitas duniawi adalah hanya tubuh kita saja. Yang memang berasal dari dunia, memang masih butuh makanan, memang masih butuh yang namanya minuman, masih butuh penghidupan di muka bumi ini. Tapi pola pikirnya, cara pandangnya, jiwanya, akal budinya, rohnya itu semua diganti. Dan memang betul harus ditanggalkan sepenuhnya dari yang bersifat manusiawi hingga menjadi bersifat keilahian. Mengerti ya? Kesadaran akan asal-usul kita yang sesungguhnya yang dari sorga mengubah seluruh cara pandang, cara pikir terhadap hidup dunia ini dan memberi makna yang lain dari cara orang dunia tentunya. Berbeda dengan orang dunia cara pandang. Kalau kita masih cara pandangnya sama dengan dunia, ya berarti belum berubah. Kalau kita masih punya cara pandang yang sama dengan orang-orang kebanyakan, belum berubah. Mesti beda. Bedanya gimana tuh Pak? Ngikutin apa yang sedang Tuhan ubahkan di dalam pola kehidupan kita. Sampai dengan apa Pak? Sampai dengan sama sekali gak kepikiran berbuat dosa, berbuat pikir yang aneh-aneh gitu. Sampai kepikiran yang terlalu jauh tuh enggak. Meskipun benar juga kita mesti mematok satu standar yang satu itu standarnya seperti bagaimana diubah seperti Kristus, tapi itu yang maunya dia yang mau, bukan kita yang mau. Jadi kalau kita sedang diubahkan serupa dengan dia, bukan kita yang memberikan diri untuk nih saya udah berubah nih gitu, enggak. Tapi Tuhan yang bawa kita seiring dengan kesadaran kita yang semakin bertumbuh ke arah dia. Jadi Tuhan membawa kita sampai dengan di tingkat pikiran-pikiran yang dia bisa membuat pikiran-pikiran dia masuk ke dalam diri kita dan melayakkan kita sebagai sahabatnya. Dia akan ceritakan banyak tentang hal-hal yang ada dalam Alkitab. Dia gali banyak hati kita juga dari situ. Ingat kepenuhan Allah dan juga penanggalan daging yang masih sisa. Kalau kita masih ngikutin karunia-karunia roh, gagal. Ngikutin kepenuhan Allah, lalu ngikutin jalur Roh Kudus menanggalkan kedagingan. Pasti benar. Tapi kalau ngikutin karunia roh saja seperti orang di Korintus kemarin yang saya bilang, pasti gagal. Ujung-ujungnya jatuh ke dalam kedagingan kembali. Nah, itu yang akan dibahas sebagai prolognya tentang 7 roh Allah. 2 Korintus 5 ayat 17. Kita baca, jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kesadaran bahwa kita tuh sudah selayaknya orang yang sudah ditebus, itu udah gak boleh lagi kepikiran yang di luar Tuhan gitu ya. Rancangan-rancangan Tuhan, pokoknya apa yang sudah Tuhan sediakan bagi kita, kita tinggal nurutinya gitu. Nah pertanyaannya, apa yang telah Tuhan sediakan bagi kita? Yang Ia berikan kepada kita adalah dirinya. Bukan soal pemenuhan berkat saja, bukan soal jawaban doa yang ingin kita dapati, bukan, tapi dirinya yang Ia berikan kepada kita. Jadi kalau kita sekarang menapaki dari proses yang demikian dalam, relakan diri kita untuk diproses seperti itu. Sambil kita menemukan adanya pribadi yang baru di dalam hati kita, dan pribadi itu yang merubah karakter kita. Jadi ciri dari yang paling kentara dari orang yang lahir baru sampai dengan mengalami kepenuhan Roh Kudus, kepenuhan Kristus, kepenuhan Allah Bapa adalah perubahan karakter, bukan adanya kuasa-kuasa. Bukan adanya tumpang tangan rebah gitu ya, enggak seperti begitu. Amin, dia bongkar habis, tapi itu proses kan Pak, proses sampai Tuhan datang. Bukan sekali dan selama-lamanya. Sekali dan selama-lamanya itu Tuhan Yesus yang mati bagi kita, yang ditanggalkan dari daging kita itu, dari tubuh kita daging itu yang ditanggalkan oleh Roh Kudus itu berproses terus menerus sampai dengan Tuhan datang.
Jadi kalau kita hidup belum diubahkan, berarti kita belum menerima yang namanya perubahan. Karena kita belum taat pada Roh Kudus. Ya. Galatia 6:15. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya. Jadi bukan karena kita nurutin hukum gitu ya. Kita taat takut dihukum, kita tertib banget. Tapi hubungan yang enggak benar. Karena takut dihukum itulah maka kita menjadi orang yang kalau ada kesempatan berdosa juga gitu loh. Nah nggak seperti begitu. Kita orang yang taat hukum dengan cara apa? Hubungan dengan Tuhannya benerin dulu. Kalau hubungan dengan Tuhan dibenerin, bukan karena hidup itu untuk tidak berdosa saja, tapi hidup untuk nyenengin Tuhan. Lebih mudah loh, nggak berat, bener. Hidup nyenengin Tuhan itu, ikutin apa yang Tuhan mau secara pribadi, kita genapi satu persatu. Itulah panggilan utama kita secara pribadi. Apa yang Tuhan mau secara pribadi, kita genapi satu persatu. Nah daripada kita ngikutin orang-orang dengan kesibukannya yang entah seperti apa, tapi sebetulnya hubungan dengan Tuhannya masih dilandasi dengan ketakutan-ketakutan, takut dihukum, takut berbuat dosa dan sebagainya. Halus sekali bedanya, betul, tapi berasal dari hubungan yang baik dengan Tuhan itu kemudian kita mempunyai cara pandang yang penuh dengan kasih. Bagaimana kita mengasihi Tuhan, maka kita bisa nggak kepikiran untuk berbuat dosa. Coba praktekin seperti begitu. Lebih mudah loh dibanding kita berkutat-kutat untuk menghindari dosa. Ya, Galatia 6:15 tadi sudah. Yohanes 8:23 lalu ia berkata kepada mereka, kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Nah, ini menjelaskan bagaimana pemisahan antara Yesus dengan orang-orang yang mempunyai titel pada masa itu. Aku dari atas, kamu dari bawah. Jadi sejak kita dilahirkan baru itu kita datangnya dari atas loh. Pikiran-pikirannya bukan kita pikirannya ngawang-ngawang, bukan seperti itu. Pikirannya ngawang-ngawang itu kata orang, kita sudah punya pikiran yang tinggi, tapi daging kita masih tebal. Nah, jadinya orang tersandungnya karena itu. Banyak orang-orang yang ingin mengenal Tuhan lewat hidup kita, tapi kitanya tuh masih mempunyai pikiran-pikiran yang ngawang-ngawang gitu ya. Wah gitu. Tiba-tiba mereka tersandung karena kita ternyata terlihat ya sama aja seperti orang dunia yang lain gitu. Nah ini menjadi satu masalah. Sebetulnya secara normal itu benar ada satu proses yang mesti diubahkan oleh Roh Kudus, penanggalan kedagingan itu. Tapi di lain pihak kan kita juga masuk ke dalam hidupnya Tuhan untuk disempurnakan hingga kita mengalami kepenuhan Allah toh. Orang dunia itu inginnya apa? Pokoknya hebat, luar biasa, baik, tanpa celah, sempurna. Berhubungan dengan apa yang saya bilang kemarin soal kemunafikan, soal bermuka dua dan sebagainya. Kita sebagai orang Kristen mesti menampilkan secara utuh kehidupan kita di depan Tuhan. Dan tertib. Kalau ada perkara-perkara yang belum beres tentang karakter, tabiat. Bukan kita sebetulnya ingin menampilkan yang baik saja di luar. Dan memang kita seperti buku terbuka di depan orang. Kalau ada orang yang kemudian jatuh karena kita terpeleset sedikit saja gitu ya. Karena kita kemudian menjadi orang kedagingan kembali. Orang yang tadinya mempunyai pikiran yang tinggi tentang kita jadinya kecewa. Yang salahnya siapa? Nggak ada yang salah sebetulnya. Cuman ngerti nggak bahwa dunia itu menginginkan model yang tinggi kepada orang Kristen, kepada Yesus. Dunia itu ternyata dengan segala isinya, orang-orang di dalamnya butuh keselamatan. Jadi mulai dari sekarang kita mesti benar-benar menghadapi kenyataan. Kalau kita menjadi orang yang bertemu dengan Tuhan, yuk diubahkan benar-benar. Orang dunia butuh kita loh. Orang dunia butuh terang. Bukankah dibilang oleh Alkitab dari dalam gelap terbitlah terang?
Allah lah yang membuat terang itu nampak bercahaya dalam Kristus, yang adalah kemuliaan Allah. Dan di dalam wajah Kristus ternyata ada pengenalan, ada pengetahuan. Dan orang-orang bisa langsung dibukakan gitu oleh Roh Kudus. Oh, mesti gini, mesti gitu, mesti gini, mesti gitu. Apa yang mesti kami lakukan? Tindakan berikutnya menentukan. Jadikanlah sama bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kita mesti ajak mereka untuk mengenal Tuhan. Maka kalau tadi dikatakan aku dari atas, kamu dari dunia ini, kamu dari bawah. Nanti banyak orang dunia ingin seperti Yesus lewat hidup kita, mencontoh, kemudian sama-sama belajar. Bukan artinya kita menjadi orang yang, wah nih dengerin saya guru, gitu ya. Nih dengerin saya pengajar, nih dengerin saya hamba Tuhan berurapan gitu ya. Enggak seperti begitu. Tapi yuk kita sama-sama membangun tubuh Kristus sama-sama. Dari bawah saya dan Anda belajar. Saya dan Anda sedang diubah seperti Kristus. Tidak ada lebihnya saya dibanding Anda. Semuanya sama di mata Tuhan. Kita sama-sama sedang disempurnakan. Oke? Lagi pula, Paulus bilang dalam 2 Korintus 5 itu, selama kita masih pakai tubuh jasmaniah ini, masih pakai tenda ini, kemah ini, kita masih jauh dari Tuhan. Pegang itu sebagai kerendahan hatian kita. Jangan sampai kita menjadi orang yang tinggi hati karena kita punya banyak karunia. Pegang itu sebagai kerendahan hatian bahwa selama kita masih pakai tubuh jasmaniah ini, kita masih jauh dari Tuhan. Oke, dengan menangkap bahwa ada dua proses yang sedang terjadi. Kita menuju kepada kepenuhan Allah, tapi dagingnya ditanggalin dulu oleh Roh Kudus sampai dengan Tuhan datang yang kedua kali. Wah, exciting. Jadi bukan sekali dan selama-lamanya beres gitu ya. Enggak loh. Mau bertahap. Oke, sampai sini mengerti ya Bapak Ibu sekalian? Mudah-mudahan mengerti. Tepuk tangan dulu ah. Ya. Yohanes 15 ayat 19. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Bapak Ibu sekalian yang dikasih oleh Tuhan, kita ini dipilih oleh Tuhan. Mengapa dipilih oleh Tuhan? Karena di hati kita kemudian apa yang diajar ini? Ya, dari 2 bulan yang lalu apa yang diajar ini? Loh kok ada satu omongan ya, dengerin tuh. Saya percaya ketika ada di hati kita yang ngomongin, dengerin tuh, ikutin besok, jangan kelewat. Itu Tuhan yang bicara, itu juga Tuhan yang bicara di hati saya bilangnya gini, besok ngomongnya gini. Itu Tuhan yang sama yang kerja. Dan pastinya besok juga ngomongnya gini lagi. Nanti besok jam 5 mulai ya, penyembahan dulu. Dan pasti Bapak Ibu sekalian juga besok jangan telat. Baca Alkitabnya dulu. Renungkan baik-baik. Wah, kalau itu terjadi pada kita semua, Bapak dan Ibu sekalian serta saya, berarti kita sedang dibangun menuju kepada kepenuhan Allah. Bapak Ibu sekalian nangkep ya, mengapa kita sekarang sampai dengan tiap hari jam 17 WIB nongkrong di sini, kuota habis, enggak apa-apa, yang penting dengar pengajaran. Bukan dengar doninya, bukan, tapi dengar Tuhannya di hati kita masing-masing. Sepanjang kita jam 5.17 WIB ini mungkin saya bicara banyak dengan Bapak Ibu sekalian, bicara banyak. Tapi tahu nggak, Tuhan di hati kita tuh ngomong juga masing-masing, punya agenda masing-masing. Tuh, dengerin kan? Sekarang kamu tahu kan apa yang mesti diberesin. Nah, ayo nyerah, mau nggak? Tuh, dengerin tuh. Apa yang mesti kita kerjakan bersama-sama. Kamu rindu nggak apa yang aku rindukan? Itu Tuhan yang sama juga ada Tuhan yang di hati saya. Bapak Ibu sekalian, dia punya agenda banyak. Dia punya agenda begitu banyak dan detail kepada masing-masing kehidupan kita. Okay? Dan saya senang sekali di orang-orang yang datang bergabung di sini, ternyata saling mengajak teman-temannya, ayo kita gabung di sini, dan tiba-tiba
banyak berkerumun terus, banyak puji Tuhan. Dan Bapak Ibu tahu nggak, sorga disenangkan loh, karena kemudian perhatian kita teralihkan kepada hatinya Tuhan. Sorga disenangkan banget, dan sorga bergirang banget. Orang-orang punya satu keinginan yang sama, dipenuhi dengan hatinya Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan dulu dong. Ya, Yohanes 17 ayat 14 sampai 16. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia. Sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, itu kata Tuhan Yesus. Bapak, jangan ambil mereka dari dunia dulu. Tapi supaya engkau melindungi mereka dari yang jahat. Itu doa Tuhan Yesus. Bapak, jangan kau ambil mereka cepat-cepat. Biarkan mereka berbuah banyak. Lindungi mereka ketika mereka berbuah. Karena kalau kita lihat di Yohanes 15 ayat 1 sampai 6, yang bikin berbuah lebat itu adalah Allah Bapa yang jadi pengusahanya. Yang menjadi pokok di mana kita berbuah tentu saja Tuhan Yesus. Tapi yang bikin berbuah aktif adalah Allah Bapa. Jadi ketika Tuhan bilang pada Bapaknya, Bapak jangan ambil mereka dulu. Lindungi mereka dari yang jahat. Agar apa? Agar berbuah. Dan lihat ayat 18-nya. 16-nya. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Bapak Ibu, Tuhan mendefinisikan dengan jelas ketika dia hendak disalibkan. Dia laporan dulu sama Bapaknya. Bapakku, gitu ya, lapor. Aku sudah beresin semua apa yang kau tugaskan kepadaku, nanti aku mau mati di kayu salib. Semua yang kau telah serahkan kepadaku untuk aku jaga semuanya. Aku perkenalkan siapa engkau pada mereka. Jaga mereka ya baik-baik Bapak. Itu Tuhan kita. Dia punya kasih yang besar bagi murid-muridnya. Kalau sekarang Bapak Ibu sekalian sedang dibangun dalam pemuridan online. Bapak dan Ibu sekalian nanti akan punya murid-murid. Secara mungkin mereka menundukkan diri untuk dengar pengajaran, kan datangnya murid jadi guru ya. Murid kepada guru. Meskipun tampaknya seperti begitu, tapi saya mau katakan, kita semua sedang diubah seperti Tuhan dan berangkat dari level yang sama sebetulnya. Sama-sama orang berdosa. Oke, jadi masalah guru dan murid ini yang berhak untuk manggil itu Tuhan sebetulnya. Kita hanya bilang kita semua sedang disempurnakan di dunia jadi anak-anak Allah yang taat pada Tuhan Yesus. Tidak satupun saya mengambil bagian untuk jadi seorang guru pada Bapak Ibu sekalian, tidak. Karena saya pun masih belajar. Tapi ingat ini, lihat. Mereka bukan dari dunia. Yang dimaksud oleh Tuhan, mereka ini adalah golongan murid-murid Tuhan yang secara khusus ikut Tuhan setiap hari. Ikut pikiran-pikiran Tuhan. Ngikutin ajarannya Tuhan. Dan Tuhan mendefinisikan dengan jelas, kita ini bukan dari dunia. Amin. Sama seperti Tuhan Yesus juga bukan dari dunia. Jadi hari ini Bapak Ibu sekalian, kalau Anda mengalami hambatan, himpitan, kesesakan, masalah yang tak kunjung beres, itu dunia sedang menekan kita hingga kita menjadi orang dunia lagi. Tapi saya mau katakan, karena kita bukan dari dunia, kita masih punya cara pandang baru kepada dunia dengan cara pandang Tuhan. Karena kita bukan dari dunia. Kalau kita merasa dari dunia, ditekan habis-habisan. Makin ditekan habis-habisan. Mungkin hari ini masalahnya selesai, tapi kemudian ada tekanan berikutnya dan ada tekanan berikutnya dan terus-menerus. Tapi kalau ikut Tuhan, mungkin hari ini belum ada yang namanya way out, solusi, belum ada. Tapi kemudian kita sedang dilatih untuk punya pengharapan dan kemudian kita punya ketahanan dan kemudian kita punya ketekunan dan kita sedang diubahkan dalam karakter kita. Ternyata yang sedang dilatih adalah bukan karunia roh,
tapi buah muncul. Itu yang Tuhan mau. Ini luar biasa loh. Banyak orang di luar sana hanya dengan melatih karunia roh berharap masalahnya beres. Enggak beres. Yang menjadi hal untuk kita pasti berhasil bersama-sama dengan Tuhan adalah masalah perubahan. Apa? Selain tubuh, jiwa, roh, dan nyawa. Diganti semuanya oleh Tuhan. Sehingga kita menjadi orang yang ringan ikut Tuhan, nggak berat ikut Tuhan. Ya, amin. Benar ya, kita sekarang sedang diubahkan. Bukan berarti ikut online semuanya beres gitu. Enggak, belum tentu lah. Karena mungkin yang sekarang menjadi masalah adalah kitanya mau nggak ngikutin Tuhan gitu loh. Nah, cara kita memelihara tubuh juga berbeda dengan manusia duniawi. Kita tidak mencari makan. Tapi dipelihara oleh Bapa kita di sorga dengan firman-Nya. Karena kutip, kita tidak mencari makan, tapi dipelihara oleh Bapa kita di sorga oleh firman-Nya. Dan kita tidak meminta berkat, tetapi menjadi pewaris dan bahkan menjadi penyalur berkat. Bahkan menjadikan berkat itu sebagai jala penangkap manusia. Bahwa berkat yang sudah kita bahas di bulan yang lalu, rencana Allah, kerajaan Allah ternyata membangun kerajaan Allah di bumi, bukan di dunia. Kerajaan Allah di bumi, agar siapa saja yang dipercaya untuk mengelola kerajaan Allah diberikan kepercayaan untuk mengelola kekayaan yang diberikan oleh Allah dalam bentuk properti, tanah, dan kemudian pelayanan kerajaan Allah beroperasi di situ. Itu yang namanya pewaris dan penyalur berkat. Kita dipelihara oleh Bapa di sorga dengan firman-Nya. Makanan memang untuk tubuh. Makanan jasmani ya. Tapi ada makanan rohani yang kemudian memelihara kita sampai dengan hidup yang kekal. Yaitu firman-Nya atau rema. Sangat penting memahami bahwa firman adalah makanan utama untuk hidup manusia. Rema. Alkitab berkata bahwa makanan keras adalah untuk orang dewasa saja. Hal-hal yang kita akan pelajari ini adalah sebagian bentuk dari makanan keras. Rahasia tentang ketujuh roh Allah ini sukar dicerna oleh kebanyakan orang. Kenapa? Hal seperti ini tak seorang pernah melihat keberadaannya dengan padanannya di dunia materi. Gak ada bentuk, ayo mana buktinya gitu. Gak ada. Sukar gitu. Kayak tadi ada yang nanya sama saya, Pak, gimana ternyata kalau bentuknya kita lakukan penginjilan gini. Ya, sukar kalau kita sekarang melihatnya kenyataan di dalam kenyataannya ada yang ngalamin begitu dengan Tuhan, kan setiap orang jadinya coba buktikan mana Tuhannya, seperti apa rupanya, ngomongnya halus atau lembut atau berwibawa gitu. Gak ada buktinya kan? Tapi saya mau katakan yang ngalamin tersebut, kemudian dia nggak bisa tergoncang oleh siapapun saja yang ngomongin tentang Tuhan itu gini. Karena dia ngalamin Tuhan sendiri dan dia ngalamin betapa baiknya Tuhan sama dia. Dan ketika dia berjalan bersama dengan Tuhan dan banyak melakukan firman, dia merasakan manfaat dari firman itu yang memerdekakan akal budinya, memerdekakan jiwanya. Hingga ia nggak gampang goncang dengan apapun. Dia mempunyai damai sejahtera yang gak bisa diusik oleh keadaan dunia sekacau apapun. Karena dia sudah ngalamin Tuhan. Wow, jadi sekarang ini inti utamanya adalah sudahkah kita betul-betul berjumpa pribadi dengan Tuhan. Dan bukan saja ngomongin soal Tuhan minta berkat, Tuhan minta gini, Tuhan minta gitu. Bukan. Tapi berjalan bersama-sama dengan Tuhan sebagai sahabat yang ia punya kerinduan, punya keinginan untuk kita laksanakan dan menyalakan hatinya. Oke?
Ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja tapi setiap dari firman yang keluar dari mulut Allah. Itu benar. Firman yang keluar dari mulut Allah itu membuat kita jadi terpisah dengan cara-cara orang dunia mencari makan. Ya enggak, benar enggak? Dengan instruksi yang dari Tuhan. Ternyata berkat turun dari sorga. Berkat bukan diupayakan, tapi berkat turun dari sorga. Tuhan tahu persis bagaimana kita punya kebutuhan-kebutuhan. Tuhan tahu persis apa-apa saja yang kita butuhkan. Jadi jangan kau merengek, jangan kau gedor-gedor pintu surga, jangan kau klaim, jangan. Tuhan tahu sebelum kau minta. Yang ia minta apa? Cari kerajaan Allah dan kebenarannya. Mengapa masih dicari? Karena kita nggak sadar, mungkin ada di depan pintu kita, mungkin di depan kita, tapi kita nggak sadar. Kita nggak mau ngelangkah, kita nggak mau breakthrough, kita diam dengan zona segala yang nyaman. Oke? Kita masih tinggalin manusia lama kita, baru kita bisa ngalamin penyertaan Tuhan hari demi hari. Oke? Yohanes 6 ayat 58. Inilah roti yang telah turun dari sorga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Siapa saja yang makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Tuhan itu memberikan tubuhnya untuk dimakan. Dia berikan rema untuk kita makan, roh kita hidup. Kemudian hidup itu mendefinisikan hidup yang sebetulnya dan membawa kita kepada hidup yang berlimpah-limpah. Kita gak gampang mempunyai apapun, goncang apapun. Dan hidup yang berlimpah-limpah itu terus memancar sampai dengan kita mengalami hidup yang kekal. Asal kita jangan lihat kiri dan kanan aja gitu. Wah, lihat orang begini, goncang begini, kita jadi ikut goncang. Lihat orang takut begitu, kita jadi orang takutan juga. Banyak perkara orang Kristen jatuh karena kekhawatiran, karena melihat sesamanya yang orang Kristen tapi duniawi, goncang dan khawatir. Tapi kita lupa Tuhan ngadain hubungan, bukan ngadain agama. Tuhan tuh ngadain hubungan. Yang percaya duluan pasti diberikan jalan-jalannya. Amin. Kalau kita percaya dan berjalan, kita bahkan berjalan di lembah kekelaman. Dan di ending kekelaman itu kita menemukan setiap hal yang telah dijanjikan oleh Tuhan. Jadi kita mengerti, oh ternyata begitu caranya. Kita menjadi orang yang tahu diarahkan oleh Tuhan kemana. Kalau orang dunia tidak. Jadi jangan lihat orang lain. Lihat Tuhan yang ada di hatimu. Apa yang ia bilang? Oke. Jadi hari-hari ini saya lebih banyak ngomongin soal apa yang kata Tuhan di hati kita masing-masing. Itu yang menentukan. Bukan soal Anda punya banyak pengertiannya, Anda punya banyak pengetahuannya, Anda banyak baca ayatnya, saat teduhnya berapa jam. Hah? Apa kata Tuhan di hatimu? Galatia 4 ayat 7, jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh perbuatan Allah. Kita bukan lagi hamba. Hamba itu nggak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya kan. Tapi kalau anak itu statusnya diberikan. Jadi ahli waris. Apa yang Tuhan punya, kita punya. Oke? Ya. Kita sekarang sebagai ciptaan baru memiliki kesamaan dalam segala hal dengan anak Allah, Tuhan Yesus Kristus. Apa yang ia miliki, kita juga memilikinya. Proses persamaan keadaan ini tentu memakan waktu, kesadarannya. Tergantung dengan kecepatan kita berganti kesadaran. Seberapa cepat kita meyakini apa yang diberitakan oleh Roh Kudus, Tuhan Yesus atau Allah Bapa,
kepada kita. Dan biasa bilang, apa yang diomongin kepada kita di hati kita, itu penentuannya. Nah kalau sekarang kita hanya ngikutin apa saja yang dinyatakan oleh orang lain, oleh orang-orang yang kita anggap senior, berarti kita ngikutin yang belum tentu dari Tuhan loh. Karena sebetulnya Tuhan nuntun secara pribadi, bukan saja secara korporat. Oke, secara korporat mungkin Tuhan nuntun lah. Tapi ia hendak membangun hubungan secara pribadi. Oke. Yohanes 8 ayat 31 lalu katanya kepada orang-orang Yahudi yang telah percaya kepadanya. Orang Yahudi itu yang tadinya nggak percaya kepada Mesias. Kepada Mesias yang akan datang. Mereka nunggu-nunggu itu. Ketika Yesus datang memberitakan kerajaan Allah, mereka kemudian ada yang mencernanya, ada yang mengertinya, ada yang percaya. Nah ini orang percaya. Jadi kalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar murid-Ku dan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jadi kalau ada dari kita yang dibebaskan dari yang namanya belenggu, pikiran, masalah. Meskipun masalahnya belum beres, tapi belenggunya menekan kita hingga membuat kita takut. Oke, berarti kita belum dibebaskan oleh firman yang memerdekakan kita. Mengapa firman enggak memerdekakan kita? Karena firman, hanya firman yang kita dengar tapi kita enggak mau melaksanakannya. Kalau kita mau melangkah dalam firman itu, kita melangkah dalam iman. Dan kemudian ketika kita melangkah dalam iman, kita praktek firman, praktek perkataan Tuhan yang setiap hari kita terima, setiap saat kita terima, kita praktekin. Dan tahu enggak, jikalau kau tetap dalam firman, kamu benar-benar murid. Dan golongan murid akan mengetahui kebenaran. Kebenaran di mana? Kebenaran yang ketika melangkah itu, oh ternyata ini ada hasilnya. Doa saya terjawab. Dan kemudian kebenaran itu tersimpan di akal budi di sini. Dan kemudian memerdekakan kita. Kita menjadi orang yang mempunyai damai sejahtera. Mempunyai keyakinan penuh. Oh ternyata Tuhan dengar loh doa saya. Berapa banyak orang Kristen yang kecewa hanya karena gara-gara berdoa tapi nggak dapat jawaban? Banyak. Mengapa? Karena sebelum kita banyak doa, banyak ngomongin hal-hal yang dari ketakutan kita, kekhawatiran kita, Tuhan bilang dari kekhawatiranmu engkau nggak bisa nambah sehasta saja jalan hidupmu. Nggak bisa nambah satu hari pun. Oke, kalau kau punya khawatir, ceritakan. Dongengin. Kenapa khawatir? Saya kalau punya kekhawatiran bilang gini. Tuhan saya punya kekhawatiran bla 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 bla. Oh ya, terus? Emang karena gara-gara gitu kamu jadi orang yang jauh dari Tuhan? Ya enggak juga. Oke, terus? Yang kamu takutkan begitu. Jadi kamu takut sama manusia? Oh iya ya. Nah terus? Jadi kamu gini, di ending dari ketakutan kita, ternyata kita kemudian sadar. Oh kita ternyata menganggap Tuhan itu tidak berdaya. Tidak berkuasa. Tidak mempunyai kekuasaan mutlak. Dia mempunyai kekuasaan yang mutlak. Kalau kita benar-benar menyerahkan kepada Tuhan. Sepenuhnya hidup kita. Kalau ternyata kita nggak punya kewenangan atau keinginan untuk menyerahkan semua hidup kita kepada Tuhan. Ada beberapa bagian yang kita sembunyikan. Dan Tuhan tidak bisa melindungi bagian-bagian itu. Kayak saya umpamakan. Seorang punya 10 rumah. Ya. Punya 10 rumah. Satu rumah punya 10 kamar. Kemudian dia kebobolan. Satu kamar. Oleh maling. Kebobolan. Aduh kebobolan. Dia berdoa sama Tuhan. Tuhan, saya kemalingan nih rumah. Bukan sama satu rumah, satu kamar. Semua kebobolan. Wah. Oke Tuhan, saya mau serahkan 5 kamar. Yang ini harta semua simpan di sini. Oke. Nah 5 kamarnya nggak dijaga sama Tuhan. Kemudian besoknya kebobolan lagi.
kemasukan maling. 5 kamar yang nggak dijaga sama Tuhan, dibobol semuanya. Nggak ada barang-barang berharga, tapi kemudian dia menyesal. Kalau begitu Tuhan, saya kasih 8 kamar, kau jagain saya. Semua barang berharga tetap kemudian dimasukin ke 8 kamar itu. Yang 2 kamar nggak dijaga, yang 2 nggak dijaga sama Tuhan, kebobolan juga. Dan ternyata rumahnya mengalami masalah-masalah yang demikian besar setelah itu. Akhirnya dia kapok, Tuhan, saya mau serahkan semua rumah saya dan kamar-kamarnya kepada Engkau. Nah, ini yang aku mau. Jadi dia serahkan semuanya kepada Tuhan, 1 rumah dan 10 kamar. Dan Tuhan ambil alih semuanya, seluruh rumah dan 10 kamar itu. Dan kemudian ia menyerahkan 3 kamar kepada sang pemilik rumah. Ini 3 kamar buatmu, simpan semuanya di sini. Sekarang aman. Tahu nggak ketika si pencuri datang ke rumah itu yang dimanapun acak kamarnya, yang ketika masuk ke kamar atau ke rumah itu yang bukain siapa? Tuhan Yesus. Artinya Bapak Ibu sekalian, aspek kehidupan kita memang ada yang masih berharga. Masih belum pengen Tuhan ambil. Artinya kita masih sayang kepada kegiatan hobi kita, mungkin kegiatan kesenangan kita, mungkin kita masih bisa mabuk-mabukan gitu ya, mungkin kita masih bisa merokok dan sebagainya. Ya, silahkan saja, saya nggak melarang. Tapi ketika kita lakukan itu, sebetulnya apa yang sedang Tuhan pikirkan? Tubuhmu kan sudah jadi milik Tuhan. Apakah dengan begitu kita masih boleh untuk menyenangkan diri kita sendiri tanpa Tuhan senangkan dirinya? Ya, maka Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita semua di take over sama Tuhan seluruh hidup kita bukan menjadi orang yang slave gitu ya, yang serba diem gitu. Enggak, kita menjadi orang yang aktif, bahkan lebih aktif dari sebelumnya, tapi presisi dan efektivitasnya jauh lebih tajam dari sebelumnya. Hidup kita akan mengalami begitu banyak terobosan-terobosan. Dan di antaranya kita bisa menjangkau dengan efektif orang-orang yang di luar sana. Ya. Oke, terusin. Coba kita lihat ini di Wahyu 1 ayat 4 sampai 5. Wahyu 1 4 sampai 5. Dari Yohanes kepada ke-7 jemaat yang di Asia Kecil. Titik 2. Anugerah dan damai sejahtera menyertai kamu, dari Dia yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang. Ini diterjemahkan dalam perkataan sebetulnya Eheye Asher Eheye atau Alpha Omega ya. Itu artinya. Dan dari ke-7 roh yang ada di hadapan tahtanya, dan dari Yesus Kristus, saksi yang setia yang pertama bangkit dari antara orang mati dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini. Oke, Anda nangkap apa yang saya bacakan barusan? Nangkep. Oke, pasti nggak nangkep deh. Sekali lagi ya, saya katakan ya. Dari Yohanes kepada ke-7 jemaat yang di Asia Kecil, anugerah dan damai sejahtera menyertai kamu. Dan dari Dia yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang. Dari Allah ada anugerah dan damai sejahtera. Dan ke-7 roh yang ada di hadapan tahtanya, dan dari Yesus Kristus, Kalau saya jelaskan sekarang, pasti baru nangkep. Salam yang menyertakan, salam yang Yohanes sertakan dalam Alkitab yang saya bacakan barusan. Anugerah dan damai sejahtera yang berasal dari yang pertama, dari Allah, itu Allah Bapa. Dan yang kedua, dari ke-7 roh yang ada di hadapan tahtanya. Dan yang ketiga, dari Yesus Kristus,
Itu salam, anugerah, dan damai sejahtera yang berasal dari Bapa, 7 roh, dan Tuhan Yesus. Itu membuat kita jelas memahami bahwa ketujuh roh Allah itu ternyata setara, selevel dengan roh Bapa dan roh Yesus. Oke. Nangkep? 7 roh Allah yang ada di depan tata itu ternyata setara dengan Bapa dan Yesus. 7 roh yang dimiliki oleh Allah. Itu berbeda dengan roh Allah secara pribadi. Nangkep nggak? Nangkep nggak? Jadi Allah Bapa itu pribadi sendiri. 7 roh Allah itu juga sendiri, bersama-sama selevel dengan Allah. Dan juga Yesus pun sendiri, bersama-sama dengan 7 roh Allah dalam dirinya. Nah, pertanyaannya, 7 roh Allah ini siapa? Bagus tuh, nangkep ya. Jadi 7 roh Allah ini selevel dengan Allah Bapa. Siapakah 7 roh Allah ini? Oke, Allah adalah Allah yang bekerja dengan 7 roh Allah ini sejak dulu kala. 7 roh Allah ini adalah roh-roh yang keluar dari diriku sebagai duplikat dari diri Allah. Dalam pekerjaan yang ia lakukan, mereka selalu bekerja sama dengan Allah. Bahkan ketika Allah melahirkan Firman dan kemudian Roh Kudus keluar dari Allah, walaupun mereka bekerja sama dan tunduk di bawah Allah, ia masih harus melakukan sisa pekerjaan itu sendiri. Karena itu, Bapa mengeluarkan lagi ke-7 roh yang membantu dia dalam pekerjaannya untuk mengatur dan mengontrol seluruh bumi. Itu yang membuatnya menjadi serba hadir atau omnipresent. Dan dia dapat berada di mana-mana pada sembarang saat. Namun dia tetap dapat melindungi seluruh ciptaan dari hangus terbakar karena kehadirannya dia. Dia dapat hadir untuk mengatur dan melihat segala sesuatu dengan ke-7 matanya di segala penjuru, seluruh ciptaan Yesus, dan segera mengerti tentang segala sesuatu. Nah, kalau dibentuk seperti kita mempunyai satu pemikiran komputer, misalnya komputer itu ada beberapa prosesor yang bekerja dengan cepat. Ada 7 prosesor bekerja dengan cepat. Nggak prosesor satu gitu. Oh lama itu, nggak bisa multitasking. Kalau ada 7 prosesor cepat banget. Nah, ke-7 roh Allah itu bekerja serentak dan semua di bawah pengaturan dari Bapa sendiri. Nah, sampai situ nangkap ya. Itu dulu, jangan dulu kemana-mana. Oke, dari Ibu Mary Labora itu bagus, udah mulai ngerti. Berarti ada 7 roh Allah yang lain. Ya, semuanya sama bentuknya, sama, tapi definisinya, pekerjaannya berbeda. Nah, jadi Bapa punya 7 roh yang keluar dari dirinya, yang bisa mengatur, mengontrol, dan juga dia bisa jadi omnipresent berdasarkan 7 roh ini. 7 roh ini sampai ke seluruh penjuru-penjuru bumi itu diatur oleh Allah. Bapaknya masih di sorga. Nah, ketika dia lahirkan anak itu juga punya 7 roh yang sama dengan bapaknya. Oke, ngerti ya? Oke, ini menarik nih. Nih lihat. Kita lihat dulu, nanti dibaca di Wahyu 3 ayat 1 dan juga di Wahyu 4 ayat 5. Di Wahyu 4 ayat 5 lah ya. Dari tahta itu keluar kilat dan bunyi guruh yang menderu, dan 7 obor menyala-nyala di hadapan tahta itu. 7 obor menyala di hadapan tahta. 7 obor menyala di depan tahta, dan ada sekeliling tahta Allah itu ada 24 tua-tua. 24 tua-tua itu salah satunya kemudian mengajarkan Yohanes tentang apa yang dilihat. Jadi sebagai anggota senior di kerajaan sorga itu salah satunya
elders itu, tua-tua itu mengajari Yohanes tentang apa yang dia lihat. Nah, di antara apa yang ada di sorga sana, ada 7 obor yang disebutkan sebagai itulah ketujuh roh Allah di Wahyu 4 ayat 5. Nah, oke, angkep ya. Terus, berarti 7 roh itu bekerja sama, betul, bekerja sama. Oke, terus ya, punya dulu, makan dulu, nangkep dulu. Allah Bapa punya 7 roh, 7 rohnya bisa diutus kemana-mana untuk jadi dia omnipresent. Bapaknya tetap di sorga. Oke, terus Roh Kudus keluar dari Bapa dan kemudian dari Anak juga dalam bentuk aliran air yang hidup dari bawah tata kedua-duanya. Roh Kudus keluar dari Bapa dan Tuhan Yesus juga punya Roh Kudus yang kemudian difungsikan untuk mengeluarkan dalam dirinya aliran-aliran air yang hidup yang secara kelihatan materinya nanti di dalam Wahyu 22 ayat 1, yaitu air hidup, air yang memancar keluar dari tahta Allah. Wahyu 22 ayat 1. Lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal dan mengalir keluar dari tahta Allah dan tahta Anak Domba itu. Kalau di dunia sorga sana, di sorga sana ada yang namanya tahta Allah, itu dia keluar ada aliran sungai air kehidupan. Dan tahta Anak Domba juga punya sungai air kehidupan. Jadi bagi Bapak Ibu sekalian yang pernah kita doa sama-sama, aku cuci dengan air yang hidup, air hidup keluar. Itu ternyata Roh Kudus yang mengaktifkan dari diri kita air hidup yang keluar dari tahta Allah atau keluar dari tahta Anak Domba. Yang kita bisa punya hari ini di hati kita masing-masing. Segimana kita membiarkan Tuhan bicara, Tuhan bergerak, kita kemudian punya air hidup sendiri. Nah, nangkep ya? Berarti aliran air hidup dari Roh Kudus yang dari Yesus. Betul. Nah, bukankah Roh Kudus merupakan pribadi sendiri? Ya, pribadi sendiri. Jadi banyak orang menduga 7 roh Allah itu salah satunya adalah Roh Kudus. Bukan. Ya, bukan seperti itu. Apakah Bapaknya masih ada? Masih ada. Jadi Allah Bapa terpisah dengan 7 roh Allah yang lain. 7 roh yang lain. Oke, terus. Ini semuanya udah mulai mengarah ke sana, sudah mulai ngerti sedikit. Tapi nanti akan saya jebarkan lebih dalam. Nah, ketujuh roh Allah itu digambarkan di dalam kemah pertemuan yang dibangun oleh Musa dan kemudian oleh Salomo sebagai kaki dian dengan 7 pelita yang menyala di ujung ketujuh pipa-pipanya itu. Nah, ingat nggak waktu saya pernah bilang Musa pernah diajakin ke gunung, lalu naik ke gunung yang paling tinggi di mana ada kegelapan turun di situ dan Tuhan turun di situ. Kemudian Musa suruh naik. Habis naik, nih lihat di surga nih ada tempat yang seperti begini. Nanti kamu contohin ya buat yang di buminya. Nah, Musa kemudian menggambarkan 7 roh Allah yang ia lihat di dunia roh di surga sana. Digambarkannya lah dalam bentuk 7 pelita yang menyala di ujung ketujuh pipa-pipanya itu. Kaki dian itu disebut sebagai menorah dalam bahasa Ibrani. Menorah. Siapa yang udah pernah dengar kata menorah? Angkat tangannya, saya ngeliat tangannya. Ini menorah, ya. Nah, itu menorah. Menorah. Nabi Zakaria diberi penglihatan akan menorah itu yang minyaknya diperoleh dari 2 orang yang diurapi yang berdiri di dekat Tuhan. Menorah bisa nyala apinya karena dari minyak yang
diperoleh dari 2 orang hamba Tuhan yang diurapi, yang dekat dengan Tuhan. Air hidup itu berarti ada 2 sumber ya Pak? Bukan 2 sumber, 1 sumber. Kita mempunyai 1 sumber juga dari hatinya Tuhan Yesus. Allah Bapa juga punya air hidup. Tuhan juga punya air hidup. Kita yang sudah punya Kristus pun punya air hidup. Jadi gini, kalau dulu kita mentahirkan sesuatu dengan darah Yesus. Darah Yesus difungsikan untuk menebus kita, menyucikan dari dosa-dosa kita. Di hari pertama kita lakukan demikian. Tapi di hari-hari selanjutnya, di sehari-hari kita, kalau kita mempunyai sakit penyakit, bukan dengan darah Yesus. Aku kuduskan tubuh ini bait Allah. Aku kuduskan, aku tahirkan di dalam nama Tuhan Yesus. Aku cuci dengan air yang hidup. Jadilah aku kudus dan tahir dalam nama Tuhan Yesus. Nah, itu fungsinya. Nah, kita punya pengertian baru sekarang. Keren. Ya, tepuk tangan buat Tuhan. Nah, menorah itu sendiri adalah gambaran Roh Kudus, serta ke-7 pelita itu menggambarkan mata Tuhan yang menjelajah seluruh bumi. Menorah, kandil, kaki dian itu bentuknya 7. Ya, kalau lihat di Facebook saya tadi status update-nya itu gambar menorah tuh. Nah, nyalanya di atas itu gambaran dari 7 roh Allah yang digambarkan sebagai mata Tuhan yang menjelajah seluruh bumi. Zakaria 4 ayat 2-3. Maka berkatalah ia kepadaku, apa yang kau lihat? Nah, Bapak Ibu sekalian, tandanya kita sedang digiring masuk ke dalam pengertian yang lebih dalam. Di dalam mimpi contohnya, kita sedang dijelaskan tentang arti mimpi. Sadar nggak apa yang kita lihat? Kadang-kadang di mimpi itu kita sedang dapat satu penglihatan, dilihat, dan kemudian di hati kita sedang ada yang bicara, ini artinya gini. Ya, itu bagus, itu sudah mulai advance. Tapi setidak-tidaknya kalau kita belum dapat perkataan itu, is okay. Tapi kita ngerti, kita sedang mengalami penglihatan. Dan kalau kita sering bertanya tentang apa arti penglihatan itu, seperti para nabi-nabi pada umumnya di Perjanjian Lama, atau ada yang sedang berkata-kata di mimpi itu, apa yang kau lihat? Respon, kejar, jangan cuma kejar, respon, bilang sesuatu apa yang kita lihat. Aku lihat ada tampak sebuah kandil dari emas seluruhnya, dan tempat minyaknya di bagian atasnya. Kandil itu ada 7 pelitanya, dan ada 7 corot pada masing-masing pelita yang ada di bagian atasnya itu. Dan pohon zaitun ada terukir padanya, 1 di sebelah kanan tempat minyak itu dan 1 di sebelah kirinya. Bapak Ibu sekalian, cara untuk mengaktifkan karunia roh itu sebetulnya mudah. Kita tinggal respon apa yang kita lihat. Jawab kalau kita ditanya. Kalau kita sedang ditanya, jawab. Kalau kita sedang diminta respon. Kalau kita disuruh melihat dan kita melihat, jabarkan dengan detail. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, seringkali saya minta Bapak Ibu sekalian mencatat dengan detail apa yang sedang dinyatakan Tuhan di hati kita masing-masing. Catat dengan detail. Apa yang kau catat dengan detail kemudian mempengaruhi apa yang kita lihat, apa yang kita munculkan di hati oleh Tuhan. Itu penting. Detail itu penting. Oke. Dengan kita sedang menjadi orang yang detail, tahu nggak? Kita menjadi orang yang bijaksana dan berhikmat. Oke. Zakaria 4 ayat 6. Maka berbicaralah ia katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel bunyinya, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Ayat 10. Sebab siapa saja yang memandang hina hari peristiwa-peristiwa yang kecil, mereka akan bersukaria melihat batu pilihan di tangan Zerubabel
Yang 7 ini adalah mata Tuhan yang menjelajah seluruh bumi. 7 roh Allah itu adalah menjadi pengawas. Menjadi Tuhan yang jadi omnipresent, bisa di mana-mana. Menjadi Allah yang kemudian bisa tahu segala macam yang ada di muka bumi ini. Kita pikir dia Allah yang maha tahu ya. Di surga sana tuh dia Allah yang maha tahu. Ya memang. Tapi dengan cara apa? Yang 7 ini yang dipunyai oleh Allah. Menjelajah seluruh bumi. 2 Tawarik 16 ayat 9. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap dia. Dalam hal ini engkau telah berlaku bodoh. Oleh sebab itu mulai sekarang ini engkau akan mengalami peperangan. Mata Tuhan bisa membuat satu pertimbangan, bahkan keputusan, bahkan kebijakan kepada Tuhan sendiri ketika di hadapan tahtanya. Gitu ya. Saudaraku, saya mau kasih spoiler dikit. Ketika Tuhan hadir di hati kita, menggantikan kita sepenuhnya. Bahkan kalau kita pun masih punya kedagingan pun, belum beres. Oh enggak. Tuhan yang ada di hati kita itu punya 7 roh juga. Otomatis kalau kita sedang mengetahui atau sadar Tuhan di hati kita pun, karena Tuhannya di hati kita diberi kesempatan untuk menikmati 7 roh itu juga. Nah, penasaran kan gimana caranya? Oke, itu spoiler. Nanti saya akan jelaskan lebih dalam. Oke. Zakaria 4, 11-14. Lalu berbicaralah aku kepadanya, apakah arti kedua pohon zaitun yang di sebelah kanan dan sebelah kiri kandil ini? Untuk kedua kalinya berbicaralah aku kepadanya, apakah arti kedua dahan pohon zaitun yang di samping kedua pipa emas yang menyalurkan cairan emas dari atasnya itu? Ia menjawab aku, tidakkah engkau tahu apa arti semuanya ini? Jawabku, tidak Tuanku. Lalu ia berkata, inilah kedua orang yang diurapi yang berdiri di dekat Tuhan seluruh bumi. Anda boleh cek di seluruh Google search. Banyak hamba Tuhan menafsirkan ini adalah Henoh dan Elia. Saya nggak ambil pusing ini siapa-siapanya. Enggak. Tapi yang pasti ini 2 orang yang diurapi yang menyalurkan minyak hingga kandil emas ini menyala. 7-7-nya menyala. Kiri dan kanan. Banyak orang menduga, wah itu panggilan buat saya. Wah, itu panggilan buat saya sebagai hamba Tuhan. Saya punya jubahnya Elia. Wah gitu ya. Saya punya karunia seperti Elia. Ya silakan saja sih mengklaim begitu. Silakan saja, nggak salah. Tapi saya mau kasih tahu. Kita bukan menjadi orang yang akan golongan ke sana. Tidak. Makanya saya sering kali bilang di acara ini, jangan jadi orang-orang kuat dan bahkan kita menjadi orang-orang yang berlindung di bawah orang-orang kuat. Jangan. Kenali Tuhan yang di hatimu dan turuti apa yang Tuhan sedang omongin di hatimu. Turutin aja. Anda akan memperoleh minyak sendiri yang dari Tuhan. Bukan karena hamba Tuhan lain. Anda akan punya pribadi Allah dan hadiratnya. Dibanding kemudian kita hanya menginginkan urapan dari hamba Tuhan lain. Spoiler. Nanti saya akan jelaskan. Oke, sampai sini. Ada pertanyaan? Oke, simpen dulu pertanyaannya nanti ya. Nah, Tunggul Isai, ayah dari Raja Daud. Jadi bapaknya Daud itu dinubuatkan, ayah dari Raja Daud yang dinubuatkan dalam kitab Yesaya 11. Tak lain adalah
Yesus Kristus. Mengapa saya bilang nanti Yesaya 11 nanti ada hubungannya dengan 7 roh Allah ini? Di Yesaya 17 nanti ada hubungannya dengan 7 roh Allah ini. Tak lain adalah Yesus Kristus yang ada dalam kitab Wahyu 5 digambarkan sebagai anak domba yang telah disembelih. Tuhan Yesus digambarkan sebagai anak domba. Anak domba memiliki 7 tanduk dan memiliki 7 mata. Sekali lagi diterangkan dalam ayat itu, ketujuh mata itu adalah roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Nanti kita baca di kitab Wahyu 5. Wahyu 5 ayat 6. Lalu aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu ada, dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih, bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Jadi anak-anak domba yang punya 7 roh Allah juga. Jadi Yesus pun punya 7 roh Allah ya. Nah, tapi kemudian apa hubungannya dengan Yesaya 11 ayat 1 sampai 3? Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja dan atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Hubungan dengan 2 ayat ini apa Pak? Oke, lihat. Di dalam Yesaya 11 ayat 1 sampai dengan 2 dijelaskan apa yang ada di dalam tunggul Isai itu, yaitu ketujuh roh Allah. 1 adalah siapa dia, dan yang 6 lainnya adalah apakah dia itu. Oke. Dalam Yesaya 11 ayat 1 dan 2 dijelaskan apa yang ada dalam tunggul Isai itu. Itulah yang kelak dinamakan dengan Yesus Kristus kan, keturunan Daud ya. Yaitu ketujuh roh Allah. 1 adalah siapakah dia, dan yang 6-nya apakah dia itu. Oke, kita lihat. 1 itu siapa? Roh Tuhan akan ada padanya. 1 tentang siapa itu adalah siapa? Roh Tuhan. Jadi keturunan Isai ini yang adalah Daud dan kemudian dari tunggul Isai akan keluar orang yang kepadanya penuh dengan roh Tuhan. Roh Tuhan, Allah Israel. Yaitu siapa? Tentang siapa dia? Yaitu Yesus Kristus. Dan yang ke-6-nya adalah apakah dia itu? Dia itu ternyata adalah roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. 7 roh Allah itu dijabarkan sebagai yang pertama roh Tuhan, yang keduanya roh hikmat, yang ketiganya roh pengertian, yang keempatnya roh nasihat, yang kelimanya roh keperkasaan, yang keenamnya roh pengenalan akan Tuhan, dan yang ketujuhnya roh takut akan Tuhan. 7 roh Allah itulah yang disebutkan dalam Yesaya 11 ayat 1 sampai dengan 3. Oke, terjawab. Nah, terusin. Ini belum beres. Kalau ada yang bertanya di hati kita masing-masing, kalau manusia menurut diciptakan, digambarkan menurut peta dan gambar Allah, apakah juga manusia mempunyai bentuk yang serupa Allah dengan ketujuh roh Allah juga? Apakah Adam sampai dengan hari ini manusia yang lahir punya 7 roh Allah juga? Sejak Adam dibuat sebenarnya manusia telah dilengkapi dengan ketujuh roh yang serupa. Namun belum sempat ketujuhnya berfungsi dengan penuh. Oke. Adam diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Boleh jadi Adam adalah Allah yang diwujudkan, dirupakan dalam tubuh manusia. Satu-satunya pertama kali Allah dalam wujud manusia itu Adam. Oke, ya.
Adam juga punya 7 roh Allah. Tapi kemudian tubuh jasmaninya ini belum sempat mengalami dinamakan dengan penuh dengan roh Allah. Ada tubuh jasmania yang kemudian punya kelemahan. Kelemahannya apa? Mesti beres dulu ujiannya, mesti beres dulu sekolahnya di Firdaus. Dan ujian di Firdaus itu diterangkan dalam Alkitab, jangan kamu makan buah itu. Kalau kamu makan buah pohon itu, kamu mati. Dan ketika akhirnya melanggar, benar. Kemudian Adam kembali akan menjadi debu tanah kembali. Ada kelemahan. Yang kita punya sekarang ini akan menjadi debu tanah kembali. Amin. Oke. Tapi sebelum Adam sampai ke dalam kepenuhan itu, kemudian yang ketujuhnya gimana? Sebelum sempat ketujuhnya berfungsi dengan penuh, mereka telah jatuh dalam dosa, Adam dan Hawa. Dan ketujuh roh itu padam. Padam. Setelah ditebus dan dijadikan ciptaan baru dan mencapai kepenuhan Kristus, semua yang ada pada Yesus Kristus ada juga di dalam orang percaya. Ketujuh roh yang padam itu sejak kita dilahirkan baru tidak seharusnya dipakai lagi. Kita semua menerima yang baru yang dari Tuhan Yesus ketika dilahirkan baru. Dan oleh Roh Kudus, ketujuh roh yang baru itu diaktifkan satu demi satu. Ia mulai membuka pengertian kita untuk menangkap pikiran dan isi hati Allah. Semakin lama semakin baik. Itu mulai terjadi ketika Roh Yesus ditaruh di dalam kita. Apa yang harus kita lakukan adalah berdoa agar Roh Kudus memperbaharui dan menghidupkannya sampai seluruhnya. Sekali ketujuh roh Allah itu diaktifkan, kita menjadi lebih serupa dengan Allah. Itu sebabnya penting sekali menyerahkan ketujuh roh Allah itu kembali di bawah kuasa dan penggunaannya kepada Allah Bapa. Dan Allah Bapa hendak mempergunakan semuanya. Nah, makanya nanti nyambung dengan yang namanya kepenuhan Allah. Karena kemudian fungsi pengaturan ketujuh roh Allah itu diberikan oleh Allah. Pengaturannya seperti apa? Oke, sampai sini nangkap? Ngerti? Udahan yuk. Udah 6:30. Cepat juga ya 6:30 ya. Udah 6:30 lagi gak apa-apa. Kita tambahin dikit. Ini bonus. Dua hal lain yang nampak dalam penglihatan Yohanes di Pulau Patmos, yakni Tuhan Yesus memegang 7 bintang dan berdiri di antara 7 kaki pelita atau dian. Kaki dian itu melambangkan tanda kehadiran Roh Kudus di dalam jemaat. Jemaat apa tuh? Jemaat Efesus, Smyrna, Pergamus, Sardis, Tiatira, Sardis, Philadelphia, Laodikia. Wih, saya hafal. Itu Roh Kudus hadir dalam jemaat. Dan ketujuh bintang itu adalah ketujuh malaikat jemaat. Di setiap gereja tadi itu dilindungi oleh satu malaikat sebetulnya. Nah, ini dibedakan antara kaki pelita dan pelitanya sendiri. Pelitanya selalu terdiri dari 7 pelita, yakni tanda kehadiran 7 roh Allah itu. Kaki pelita yang tadi saya jelaskan berbicara tentang jemaat Tuhan. Sedang 7 pelita itu berbicara tentang ketujuh roh Allah. Jadi pelita yang tadi 7 menorah itu ya, menorah ada 7 kaki dian itu ngelambangin gereja, yang apinya itu lambangin 7 roh Allah. Beda ya. Oke. Dan Tuhan waktu itu memegang 7 bintang, itu bicara soal apa? Soal malaikat-malaikat yang menjaga satu gereja, satu jemaat yang saya sebutkan tadi. Apa sebutin Pak? Efesus, Pergamus, Smyrna, Tiatira, Sardis, Philadelphia, Laodikia.
Dan yang sisa sekarang adalah 4 terakhir. 3 pertama musnah. Sisa 4 terakhir. Ketika Tuhan datang bilang, peganglah yang ada padamu. Itu bicara soal gereja yang akan dipertahankan Tuhan hadir. 4 gereja ini. Thyatira, Sardis, Philadelphia, dan Laodikia. Saya nggak usah sebutin gereja-gereja ini kalau ciri gereja Bapak Ibu sekalian yang berjemaat di mana, saya nggak sebutin, nggak, itu terlalu melebar jauh ya. Wahyu 1 ayat 12. Lalu aku berpaling untuk melihat suara yang berbicara kepadaku. Setelah aku berpaling, tampaklah kepadaku 7 kaki pelita dari emas. Yang tadi itu ya, gereja ya. Di tengah-tengah kaki pelita itu ada seorang serupa anak manusia, berpakaian jubah yang panjangnya sampai di kaki dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Wahyu 1 ayat 16, di tangan kanannya ia memegang 7 bintang. Itu malaikat-malaikat Tuhan. Dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata 2 dan wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari yang terik. Wahyu 1 ayat 20, inilah rahasia ke-7 bintang yang telah kau lihat pada tangan kananku dan ke-7 kaki pelita emas itu. Ke-7 bintang itu ialah malaikat ke-7 jemaat. Jadi setiap jemaat gereja punya malaikat penjaganya. Dan ke-7 kaki pelita itu ialah ke-7 jemaat. Oke, ini berbeda dengan yang tadi saya bilang. 7 roh Allah itu apinya. Yang jadi kandilnya gereja ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Satu lagi aja bonus, satu lagi. Sampai di bagian yang lebih dalam. Anda exciting lebih dalam lagi? Atau mau udahan aja nih, udah 6:30. Mau udahan aja? Oke, satu lagi aja ya. Oke. Beberapa orang sukar melihat penglihatan karena ada roh ketakutan di dalam diri orang itu. Pak, saya pengen lihat-lihatan dong Pak di alam roh. Waduh, ya. Sering kali ada yang begitu. Kok nggak bisa lihat-lihat juga? Tapi kenapa nggak bisa lihat? Nggak bisa lihat-lihat karena beberapa orang takut. Ada ketakutan. Dan juga diantaranya adalah roh takut salah. Gimana kalau salah dilihat? Nanti kalau setan gimana Pak? Nanti kalau lihat yang namanya hantu gimana? Nah itu dia, roh takut salah. Roh takut dihakimi lah, roh takut dibully lah, roh takut nanti dibilangin sesat lah dan sebagainya. Aduh, sayang banget kalau bilang begitu. Apalagi kalau ketapaan nih katanya. Pak, saya boleh nolak nggak Pak karunia roh? Rugi banget kalau nolak. Ada orang yang sangat ingin punya karunia roh, ini malah nolak. Aduh, kasihan dong ya Roh Kudusnya. Ayo Pak An, terima panggilanmu. Nah, saya mau kasih tahu ya di Bapak Ibu sekalian ini ada yang sudah mulai banyak praktek dan mulai terkagum-kagum akan Tuhan, takjub gitu. Kok pekerjaan Tuhan itu sangat cepat. Cepat banget. Kitanya sendiri lambat. Kita mesti ngimbangin kecepatan Tuhan. Benar-benar ngimbangin kecepatan Tuhan. Kalau kita masih ngunyahnya lama gitu ya. Tapi apa kata pendeta saya masih salah tuh. Wah, rugi Pak, Bu. Wah, rugi. Ya. Bercanda kali Pak. Iya. Oke. Ikutin ya. Nah, roh ketakutan dan roh takut akan Tuhan Allah berbeda sama sekali. Jadi kan tadi ada roh takut akan Tuhan dan roh pengenalan akan Tuhan. Nah, tapi kalau roh ketakutan ini berbeda dengan roh takut akan Tuhan, beda. Keduanya bertentangan satu dengan yang lain. Takut akan Tuhan Allah akan memimpin kita kepada hikmat, marifat, dan pengertian. Tetapi roh ketakutan akan membawa ke dalam kegelapan yang semakin dalam. Jadi kalau ciri ketakutan itu diantaranya gini. Pak, saya belum bisa dengar suara Tuhan Pak. Karena dalam pikirannya gini. Hai Doni Yunus, aku bicara kepadamu gitu. Bukan begitu. Enggak begitu. Yang dia bayangkan seperti begitu. Padahal sebetulnya Tuhan bicara dengan ya mungkin gambar-gambar gitu. Atau mungkin satu hubungan yang rileks. Yang perkataan yang pendek
tapi dalam dan menyentuh. Aku mengasihimu. Mengapa kamu khawatir? Itu saja udah ngomongin perkataan Tuhan, omongan Tuhan. Anda mau percaya itu omongan Tuhan? Pegang. Lalu berikutnya ketika Anda mulai menuliskan apa yang sedang hatimu katakan, tulis, jangan takut salah. Biasanya orang akan cenderung takut salah ketika sudah mulai ngomongin soal Tuhan. Mengapa? Karena banyak benteng-benteng keangkuhan yang menyelubungi mereka. Membuat mereka menjadi orang kecil di hadapan orang-orang yang besar. Anda tahu, kalau kita menjadi orang minder, sebetulnya kita pun sama sombongnya dengan orang-orang besar itu. Jadi, mulai dengan kerendahan hatian di depan Tuhan. Tuhan, saya ingin dengar suaramu. Ajari aku yang baru. Saya ingin ngalamin kau Tuhan. Bicaralah, aku siap dengerin. Mulai siapin tulisan, buku, jurnal, laptop, apapun itu. Tulisin apa yang sedang Tuhan katakan di hati kita masing-masing. Berani, jangan takut salah. Karena Tuhan berbicara padamu lebih daripada kita ingin bicara kepada Tuhan. Berdoalah agar roh takut akan Tuhan Allah bertumbuh dengan sempurna di dalam kita. Itu akan membawa kita naik semakin tinggi. 2 Timotius 1 ayat 7, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Kemudian ketika kita menemukan bahwa kita mempunyai ketakutan yang salah, kita menjadi orang yang kemudian sukar melangkah dan menjadi roh yang anak-anak. Sukar matang. Kalau kita mau melangkah, kita bebaskan diri dari ketakutan. Kemudian yang bangkit apa? Kemudian yang muncul kekuatan. Kekuatan siapa? Tuhan. Kemudian yang muncul apa? Kasih. Kasih dari siapa? Tuhan. Lalu ketertiban. Ketertiban dari siapa? Kita. Mulai ngalamin pribadi Tuhan. Dengan tertib. Kita menjadi orang yang gak seenaknya lagi seperti dulu. Gak ngomong ceroboh. Pikiran kita mulai tertata rapi. Gak mikirin yang enggak. Mikirin yang seronok. Enggak. Kita menjadi orang yang tertib. Dan cenderung, ya udah deh kalau kamu begitu ya sudah. Saya ngalah. Maafin saya ya. Itu tertib. Nah itu Tuhan yang kerja. Kalau maafin saya salah. Maafin kalau saya salah ya, maafin. Berarti itu nggak dirinya benar tuh. Kalau maafin saya salah. Meskipun dia nggak salah. Tapi ketika dia ngomong salah, nah, itu Tuhan yang kerja. Itu Tuhan yang ubahkan. Sampai ke titik itu Bapak Ibu sekalian. Mazmur 37 ayat 5, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya. Karena orang yang melakukan tipu daya. Jadi kalau dalam bahasa Inggrisnya, commit highway unto Jehovah. Ayo commit. Commit itu apa? Kita berkomitmen. Bukan kita seenaknya, tapi kita berkomitmen. Tuhan, aku sering percayakan kepadamu ya. Engkau atur hidupku sepenuhnya ya, Engkau Tuhanku loh. Aku percaya betul pada kasih-Mu. Percayalah, ia bertindak. And rely upon Him. Bergantung penuh kepada Tuhan. He will bring it to pass. Dia akan membuat kita berhasil melewati segala sesuatu. Mungkin masalah yang kita sekarang kita kira nggak bisa selesai. He will bring it to pass. Dia membawa kita sampai kita melaluinya. Dengan kesadaran penuh yang Tuhan bangun di dalam pikiran kita. Tuhan yang sedang mengerjakannya. Sepanjang 2 hari ini Tuhan ngomong dengan jelas. Kalau kamu sedang diberkati oleh Tuhan. Kalau kamu sedang ngalamin perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Kalau kamu sedang ngalamin mujizat Tuhan. Kamu akan menyadarinya itu dari Tuhan.
Jadi kita ngalamin dengan kesadaran yang penuh. Bukan ngayal, bukan oh iya berkat Tuhan ya, oh iya terima kasih Tuhan. Nggak gitu loh. Nggak. Jadi beritakan ini kepada banyak orang. Tuhan akan bangun kesadaran kalau engkau dikasihi, dihormati bahkan, dan engkau bahkan betul-betul sedang menjadi objek kasihnya Tuhan. Wow. Oke. Tapi ingat, kita mesti betul-betul komit kepada Tuhan. Komit. Betul-betul membuat total Tuhan menguasai dan Tuhan yang take over hidup kita sepenuhnya. Oke? Wow, sudah sampai jam 7. Wah, jam 7 Bapak Ibu sekalian. Mengapa setiap online kok rasanya cepat banget ya? Saya rasanya begitu lolos. Tiba-tiba selesai. Oke. Bagaimana cara mengaktifkan 7 roh Allah itu? Bagaimana kita penyembahan sama-sama? Oke. Bagi Bapak Ibu sekalian yang merindukan ini terjadi, ini akan menjadi satu hal yang indah. Kalau kita sadari betul, kita sedang ngalamin. Setidaknya ngalamin gini deh, Tuhan ada di hati saya. Tuhan sedang mengerjakan yang terbaik dan Tuhan sedang ambil alih hidup saya. Amin. Apapun itu masalahmu, jangan lihat masalahnya, lihat Tuhannya. Itu menjadi patokan umum. Dan ketika kita mulai tahu itu, sadar itu, kita sedang dialihkan kepada kepenuhan kealahan, sambil Roh Kudus munculin pribadi kita yang salah, karakter, tabiat, dan itu normal. Normal. Kesempurnaan Allah terjadi ketika kita dibongkar kedagingan kita. Yang muncul kemudian saya begitu menyebalkan, saya begitu kedagingan. Bagus, that's good. Bongkar terus Roh Kudus. Dan kita sadar sedang dibongkar. Sadar sedang diperlihatkan bahwa kita tuh ternyata gak baik-baik amat. Itu bagus. Buat jiwa kita, kemudian jiwa kita tuh gampang nurut pada Tuhan. Nah, nanti lama-lama 7 roh Allahnya aktif maksimal. Bagaimana cara penggunaannya nanti Allah yang mengatur. Allah yang mengatur secara penuh. Oke, sebentar. Bagi Bapak Ibu sekalian yang sekarang diberkati oleh acara ini, jangan lupa besok datang lagi, bergabung lagi bersama-sama, kita ikuti kelanjutannya. Dan saat ini saya membiarkan Roh Allah bekerja seperti yang saya janjikan kemarin. Yuk kita sama-sama worship. Saya pun akan menenggelamkan diri saya dalam kasih Tuhan bersama-sama Bapak Ibu sekalian. Jangan lihat kiri dan kanan. Semuanya kemudian nanti kita akan ngalamin apa sih yang sedang Tuhan kerjakan. Nanti kita ngalamin, oke? Ngalamin betul-betul ngalamin apa yang sedang Tuhan kerjakan. Sebentar ya, saya akan siapkan dulu lagunya. Ya, sambil menunggu, silahkan Bapak dan Ibu mempersiapkan dengan sungguh-sungguh berdoa agar kita semua ngalamin apa yang sedang Tuhan ajar dan ajak kita mau ngarahin kemana. Oke, siap? Saya rindu ketika kita nyanyikan pujian ini. Undangan Tuhan Anda terima hari ini. Kiranya Tuhan mengubahkan hatimu. Saya berdoa ketika kita naikkan pujian ini, sama seperti ketika keturunan Korah ini bernyanyi, oh jiwaku hancur merindukan pelataranmu. Hatiku bersorak akan Engkau. Oh Tuhan, berbagilah orang yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan siaran.
yang langkah kakinya ke jalan-jalan menuju Sion. Walaupun hari ini Anda berada di dalam kegelapan, Anda berada dalam lembah baka, ketika akan naikkan pujian ini, kiranya Tuhan mengembalikan hatimu kembali. Diundangnya kembali. Maka lembah bakamu akan menjadi tempat bermata air. Diselubunginya dia dengan berkat. Dan engkau berjalan makin lama, makin kuat. Orang yang berjalan dalam kerinduan terhadap Tuhan, orang ini gak akan melenceng kemana-mana. Dia akan selalu sampai di hadirat Tuhan. Dia akan selalu sampai di bait Allah. Kita naik pujian ini dari awal. Bawa hatimu. Jangan pedulikan kanan kirimu. Hari ini Roh Kudus mau bekerja. Di masing-masing pribadi. Saya tahu ada banyak hati jauh dari Tuhan. Dia mencintaimu hari ini. Dia ingin hatimu kembali. Saya tahu ada beberapa di antara Anda pernah mengalami pengalaman yang intim dengan Tuhan. Tapi hari ini sudah tidak lagi. Tuhan mengingatkanmu kembali. Dia merindukan momen-momen seperti itu. Dan ketika Anda naikkan pujian ini, curahkan hatimu di hadapan Tuhan. Oh Ramasyada Marama. Thank you Jesus. Tetap penyembahan. Tetap penyembahan. Tetap penyembahan. Tetap fokus kepada Tuhan.
Shirana karya. tangan dan hati kami menyembah-Mu Tuhan. Irata karya birama kursan kiranta karya. Hanya Kau yang kami sembah. Iranta kuramata karya. Kiranta karya. Oh, curahkan kepenuhan Hanya Kau yang kami atas umat-Mu ini. Curahkan segala haus dan lapar akan firman-Mu. Curahkan semuanya Tuhan. Penuhkan hati mereka dengan hati-Mu. Penuhkan kepenuhan-Mu. Apa yang sedang Kau rindukan penuh di hati mereka. Buat mereka ngalamin pribadi-Mu. Buat mereka ngalamin hadirat-Mu. Buat mereka ngalamin api-Mu. Buat mereka ngalamin apa yang Kau rindukan. Buat mereka berpaut. Buat mereka melekat di hati-Mu. Mari Bapa. Buat mereka ngalamin 7 roh Allah. Buat mereka ngalamin juga penanggalan-penanggalan dari manusia lama, hati lama, pikiran-pikiran lama mereka. Yes. Engkau yang lebih merindukan untuk mereka dekat dengan hati-Mu dan menjadi sahabat-sahabat-Mu. Engkau yang punya kerinduan. Lebih dari apa yang mereka rindukan Bapak. Mari Bapak, penuhkan. Yes, penuhkan. Buang semua ketakutan, semua orang-orang kuat, semua ritual-ritual agamawi. Semua beban-beban yang diikatkan di punggung mereka, di leher mereka. Yes, semua perkataan yang salah yang membuat mereka tertekan, terhimpit. Bebaskan Roh Kudus. Engkau adalah penolong kami yang mengaktifkan air hidup. Air hidup sekarang memancar keluar dari hati mereka masing-masing. Menjadikan mereka menjadi imam-imam yang kudus. Kita jemput, kita bangkit berdiri. Kita sembah Allah yang kudus. Air hidup memancar. Keluar dari hati Tuhan Yesus yang ada di hati kami semua. Terus menguduskan kami, membuat kami pulih, membuat kami tahir, membuat kami kudus, membuat kami mendekat. Ini adalah sarana untuk kami mendekat kepada Allah. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus. Kuasa-Mu mengalir. Aku sembah, aku sembah, aku sembah, oh Tuhan, aku sembah. Berikan sorak-sorai tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Haleluya. Haleluya. Mari Roh Kudus, Engkau yang mentahirkan kami oleh air hidup ini. Dan juga sekaligus mengaktifkan api-Mu. Membuat kami senantiasa haus dan lapar akan Tuhan. Membuat kami senantiasa haus dan lapar akan hadirat Bapa. Dan kami juga haus akan Kau. Terus Engkau curahkan setiap hati-Mu, isi hati-Mu di hati yang baru ini. Dan juga sekalian Kau tanggakan hati kami yang lama, keluar dari hati kami, keluar kebencian, keluar segala kemunafikan, semua topeng-topeng, keluar. Yang memberatkan kami masuk ke dalam tahta Allah, ke tahta Tuhan Yesus, dan ke dalam hadirat-Mu Roh Kudus. Engkau buang. Yes, tahta-tahta kesombongan, tahta-tahta cinta uang, dan tahta-tahta kenajisan ini silahkan Kau robohkan. Robohkan semua, tidak ada di hati kami. Semua keluar. Cuci dengan air yang hidup. Semua ketakutan, ritual-ritual agamawi, orang-orang kuat
yang bahkan mengancam mereka, yang bahkan kalau kamu tidak taat kamu akan dicabut berkatnya. Dalam nama Tuhan Yesus aku halau semua orang-orang kuat. Engkau yang berkuasa terus membuat kami semua mendekat menjadi anak-anak Allah yang taat, menjadi anak-anak Allah yang taat pada Bapa. Yes, terus kerjakan dengan indah, kerjakan dengan indah. Bentuk hati kami seperti hatinya Tuhan, karena itu memang hatinya Tuhan. Tidak ada satupun ada perkataan keinginan kami ada di situ, semuanya mutlak. Isi hatinya Tuhan dan kami semua tersembunyi dari hatinya Tuhan yang besar. Terima kasih Tuhan. Bila Engkau datang menjadi Tuhan, menjadi Raja atas hidup dan tubuh kami. Ini yang membuat kami sekarang hadir sebagai anak Allah yang ada di tahta-Mu. Sebagai anak yang duduk di sebelah kanan Bapa, itu karena Engkau. Tuhan, kami mengucap syukur, kami asalnya datang dari sana. Dan kami sebagai pendatang di bumi ini, sebagai pendatang dan perantau. Dan bukan sebagai orang yang menetap selama-lamanya. Kami sekarang bersyukur bahwa kami dipulihkan, kami disembuhkan, kami sedang diubah kesadaran kami. Kami adalah keluarga kerajaan sorga. Kami sekarang ahli waris kerajaan sorga. Kami mempunyai apa yang Kau punya. Kami bersama-sama dengan Engkau. Kami mempunyai segala sesuatu. Kami hidup oleh karena firman-Mu. Sekarang kami berkatakan, silakan Tuhan berkata-kata banyak sepanjang malam ini. Ubah setiap tubuh fana ini menjadi serupa dengan tubuh-Mu yang mulia. Silakan Tuhan. Kami mau mendengar Kau bicara. Selepas dari acara ini, silakan Kau nyatakan keinginan-Mu, kerinduan-Mu di hati kami. Buat kami, ubah kami menjadi seperti itu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami mau membuang sejarah kami yang dulu. Kami memberontak, kami nakal, kami bandel. Sekarang kami tahu Engkau hadir di hati kami untuk memastikan kami serupa dengan Engkau. Engkau beri diri kami, sorga pun datang bagi kami untuk memperlengkapi kami, memastikan kami pasti berhasil tepat di tujuan kami digambarkan serupa dengan Engkau dan memang kami adalah hidup. Terima kasih Tuhan. Kami mau tutup pertemuan ini dengan ucapan syukur, dengan berterima kasih. Terima kasih Tuhan telah mati bagi kami. Terima kasih Tuhan telah menebus segala apapun yang salah dalam hidup. Terima kasih atas darah yang menebus kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Baik, Bapak Ibu sekalian, indah ya. Wah, siapa yang ngalamin perjumpaan pribadi dengan Tuhan sepanjang pertemuan ini? Saya ngalamin. Dan Bapak Ibu sekalian, saya minta habis dari sini silakan Anda betul-betul tenggelam dalam Tuhan. Sediakan catatan, sediakan waktu khusus, catat apa yang sedang Tuhan nyatakan, catat. Dan kemudian terus tanya sama Tuhan apa yang sedang Dia rindukan dan apa yang sedang Ia ingin kita lakukan. Terus sepanjang malam ini biarlah hadirat Tuhan memenuhi kita semua sampai dengan kita mengalami kasih Tuhan yang besar. Selamat malam, Tuhan memberkati.